Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kalau seseorang disuruh mengukur kedalaman neraka? Lalu, apakah mungkin manusia bisa tahu seberapa dalam neraka itu? Nah, kisah kali ini tentang Abu Nawas, orang yang kepintarannya sering bikin raja pusing 7 keliling. Tapi kali ini, bahkan malaikat pun mungkin ikut garuk-garuk kepala mendengar jawabannya. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin banyak cerita lucu Abu Nawas yang bisa kita nikmati bareng. Dan aktifkan loncengnya juga supaya kamu nggak ketinggalan cerita kocak dan penuh hikmah berikutnya. Di masa lalu, ketika kerajaan Baghdad sedang makmur-makmurnya, nama Abu Nawas sudah terkenal ke seluruh penjuru negeri. Bukan karena kekayaannya, tapi karena akalnya yang luar biasa nyeleneh tapi cerdas. Kali ini, Raja Harun al-Rashid kembali ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Tapi siapa sangka, ujian kali ini begitu absurd. Bahkan malaikat pun mungkin bengong kalau dengar permintaannya. Penasaran? Yuk tonton sampai akhir, karena di ujung cerita nanti ada jawaban yang bakal bikin kamu tertawa sekaligus terdiam kagum. Di sebuah hari yang terik di kota Baghdad, sang Raja Harun al-Rashid duduk termenung di singgasananya yang megah. Ruangan istana tampak berkilau dengan dinding emas dan karpet merah yang terbentang dari pintu hingga tahta raja. Namun anehnya, wajah sang raja justru terlihat lesu dan bosan. Padahal semua pelayan berusaha menghibur. Ada yang bermain musik, ada yang membawa buah-buahan segar, bahkan ada pelawak istana yang mencoba menari sambil menyanyi dengan suara fals. Tapi raja tetap tidak tertawa. "Kenapa Baginda tampak gelisah?" tanya salah satu penasihat kerajaan dengan hati-hati. Raja menghela napas panjang. "Aku bosan. Semua orang di kerajaan ini terlalu serius. Tidak ada yang bisa membuatku berpikir dan tertawa dalam waktu bersamaan." Para penasihat saling pandang. Mereka tahu apa artinya kalimat itu. Kalimat itu berarti, "Panggil Abu Nawas." Seketika suasana jadi riuh. Semua pengawal tahu kalau yang dipanggil itu bukan orang sembarangan. Abu Nawas, si cerdik, si nyeleneh, si lucu tapi berbahaya untuk orang yang tidak siap berpikir. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan langkah santai dan wajah yang selalu tampak siap menipu logika dunia. Ia menunduk dengan gaya sopan, tapi matanya menatap penuh rasa ingin tahu. "Salam sejahtera untuk Baginda Raja yang bijak," yang wajahnya tampak seperti matahari pagi, tapi entah kenapa hari ini agak mendung, katanya dengan nada menggoda. Raja tersenyum tipis, akhirnya sedikit terhibur. "Abu Nawas, aku ingin sesuatu yang bisa menghibur sekaligus menantang otakmu. Sudah lama aku tidak dibuat pusing oleh ide gilamu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba siap, Baginda. Tapi tolong jangan yang terlalu berat, seperti menghitung jumlah bintang atau mencari jarum di padang pasir. Itu capek, Baginda." Raja tertawa kecil. "Kau tidak akan menghitung bintang kali ini. Tapi aku ingin engkau mengukur kedalaman neraka." Suasana istana langsung hening. Para pengawal saling pandang, penasihat kerajaan menelan ludah, dan pelawak istana berhenti tertawa. Bahkan kucing istana yang biasa tidur di pojokan pun membuka matanya. "Maaf Baginda," kata Abu Nawas sambil mengedipkan mata. "Apakah Baginda sedang bercanda atau baru saja bangun dari mimpi aneh?" Raja menjawab dengan wajah datar, "Tidak, aku serius. Aku ingin tahu seberapa dalam neraka itu." Abu Nawas mengangkat alisnya tinggi-tinggi. "Apakah Baginda ingin hamba turun langsung ke sana?" Raja menjawab santai, "Kalau perlu ya turun. Aku hanya ingin tahu hasilnya.
Para pengawal hampir tertawa, tapi cepat-cepat menutup mulut karena takut. Abu Nawas pun berdiri tegap, menahan tawa yang hampir pecah. Baiklah, Baginda, hamba tidak ingin mengecewakan raja yang terhormat, tapi izinkan hamba bertanya. Apakah Baginda ingin hasilnya nanti dalam satuan depa, meter, atau langkah kaki unta? Raja terkejut. Apa bedanya? Kalau meter, hamba butuh tali. Kalau depa, hamba butuh pengukur. Kalau langkah kaki unta, ya berarti hamba harus menyewa unta, dan itu mahal, Baginda. Seketika seluruh istana pecah tawa, bahkan raja yang biasanya menahan diri, kali ini tertawa keras. Tapi setelah tawa reda, raja berkata dengan nada serius. Tapi aku tetap ingin tahu hasilnya, Abu Nawas. 3 hari dari sekarang, laporkan padaku seberapa dalam neraka itu. Abu Nawas membungkuk sopan. Baik, Baginda, tapi izinkan hamba membawa sedikit bekal dan alat-alat ukur. Siapa tahu perjalanannya jauh. Raja mengangguk sambil menahan senyum. Baiklah, ambil apapun yang kau butuhkan. Aku tunggu hasilnya. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas bermumun sambil mengusap jenggotnya. Ya Allah, Baginda Raja ini benar-benar unik. Masa disuruh mengukur neraka? Kalau salah langkah, bisa jadi aku malah diusir ke sana beneran. Ia lalu tertawa sendiri sambil berjalan pulang. Orang-orang di jalan yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Abu Nawas lagi mikirin apa ya? Wajahnya kelihatan bahagia tapi menakutkan. Sesampainya di rumah, istrinya menyambut. Suamiku, kenapa wajahmu tampak serius tapi senyum-senyum sendiri seperti habis menemukan ide nakal? Abu menjawab santai, Raja memberiku tugas penting, sayang. Tugas yang belum pernah diberikan ke siapapun. Wah, hebat sekali. Apa itu? Abu menghela napas panjang. Aku disuruh mengukur kedalaman neraka. Istrinya langsung menatapnya dengan tatapan antara kaget dan geli. Masya Allah, tugas macam apa itu? Abu Nawas tertawa kecil. Aku juga tidak tahu, tapi jangan khawatir. Aku punya ide. Neraka tidak perlu diukur dengan kaki, tapi dengan akal. Malam itu, Abu Nawas duduk di depan rumah sambil memandangi langit berbintang. Ia berkata pelan, Raja ingin aku mengukur neraka. Padahal kalau aku salah menjawab, aku bisa dianggap menghina. Tapi kalau aku berhasil menjawab dengan cerdas, aku bisa dapat hadiah besar. Ia tersenyum licik. Ya sudah, berarti aku harus pakai akal setan. Maksudnya akal manusia yang cerdas. Ia pun mulai menyiapkan alat-alat yang aneh. Tali, ember, tongkat, dan selembar kain. Tetangganya yang melihat bertanya, Abu, kau mau apa dengan barang-barang itu? Ia menjawab, aku mau mengukur sesuatu yang dalam, tapi bukan sumur. Tetangga semakin bingung. Kalau bukan sumur, lalu apa? Ia menjawab dengan nada misterius, rahasia kerajaan. Orang pun makin penasaran. Mereka tahu kalau Abu Nawas sudah berkata rahasia kerajaan, berarti akan ada kekonyolan besar yang segera terjadi. Dan malam itu, sebelum tidur, Abu Nawas tersenyum sendiri sambil berkata pelan, besok aku akan membuat Raja Harun al-Rashid berpikir keras, tapi juga tertawa keras. Karena aku tahu, semakin gila tantangannya, semakin seru jawabannya. Keesokan paginya, burung-burung berkicau di halaman rumah Abu Nawas. Ia duduk di depan rumahnya sambil memandangi secangkir teh yang mengepul. Matanya menatap jauh, pikirannya melayang-layang di antara kenyataan dan keanehan tugas yang baru diterimanya. Disuruh mengukur kedalaman neraka, gumamnya pelan. Yang nyuruh pun sepertinya tidak tahu caranya, tapi tetap menyuruh aku. Istrinya yang sedang menyiapkan sarapan memandang heran. Abu, kau dari tadi bengong? Apakah benar-benar serius tugas itu? Abu menjawab santai.
Serius sekali. Tapi jangan khawatir, aku sudah punya setengah ide. Setengah ide? Tanya istrinya bingung. Iya, jawab Abu sambil tersenyum. Karena yang setengah lagi baru akan datang nanti malam. Setelah selesai sarapan, Abu Nawas berangkat ke pasar. Ia membeli beberapa barang yang membuat para pedagang geleng-geleng kepala. Tali panjang, ember logam kecil, tongkat kayu, dan sehelai kain putih besar. Abu, kau mau apa dengan barang-barang itu? Mau buka sumur? Tanya penjual tali. Abu menjawab dengan nada serius. Bukan, ini untuk urusan akhirat. Si pedagang langsung mongo. Loh, memangnya akhirat bisa diukur pakai tali? Abu menyenyum tersenyum dan menjawab, kalau nggak dicoba, mana tahu. Sepanjang jalan, anak-anak berlarian mengikuti Abu Nawas. Mereka berteriak, Abu Nawas mau bikin apa? Mau tangkap setan ya? Abu menatap mereka dan berkata, tidak, Nak. Aku mau mengukur tempatnya. Anak-anak langsung berlari sambil tertawa. Wah, Abu Nawas mau jadi arsitek neraka. Abu hanya tersenyum. Ia tahu, semua orang pasti menganggapnya gila. Tapi justru disitulah kesenangannya. Ketika orang lain bingung, ia sudah menyiapkan jawaban yang bikin semua terdiam dan tertawa bersamaan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai merancang alat pengukur nerakanya. Ia meletakkan tali di lantai, mengikat ember di ujungnya, dan menancapkan tongkat kayu di tanah. Lalu ia duduk di sampingnya, memandangi hasil kerjanya sambil berkata pelan. Kalau aku turunkan ember ini ke sumur, pasti kedengarannya plung. Tapi kalau aku turunkan ke neraka, suaranya pasti, aduh, panas. Ia sendiri tertawa mendengar leluconnya sendiri. Tak lama kemudian, datanglah seorang tetangga tua yang penasaran. Abu Nawas, kau sedang apa? Dari tadi kulihat kau bolak-balik seperti orang menunggu hujan. Abu menjawab santai. Aku sedang menyiapkan percobaan besar. Percobaan apa? Percobaan mengukur hal yang tak terlihat, jawab Abu sambil melirik ke langit. Orang tua itu mengeleng-geleng pelan. Abu, kau memang berbeda dari manusia biasa, Abu. Abu menyenyum. Betul, karena kalau aku sama seperti orang biasa, aku tidak akan dipanggil raja. Malamnya, Abu Nawas duduk di teras rumahnya dengan lampu minyak kecil di sampingnya. Ia menulis sesuatu di papan kayu kecil, semacam catatan penelitian. Tulisan itu berbunyi, kedalaman neraka tidak dapat diukur dengan alat duniawi, hanya bisa diukur dengan logika orang keliru, tapi berpikir benar. Ia menatap tulisan itu sambil berkata, wah, kalimat ini sudah cukup rumit untuk membuat penasihat kerajaan pusing 2 hari. Ia lalu terkekeh sendiri. Keesokan paginya, ia berjalan ke istana untuk melapor sementara. Sesampainya di depan gerbang, para pengawal langsung menyambut. Abu Nawas, apakah kau sudah mulai mengukur neraka? Abu menjawab sambil mengangguk mantap. Sudah, tapi tali saya baru turun sejauh 1 doa. Para pengawal mongo. 1 doa? Maksudnya apa? Ya, karena sebelum mulai, saya berdoa dulu. Kalau neraka terlalu dalam, minimal saya sudah punya doa cadangan. Para pengawal tertawa sampai batuk-batuk. Tapi begitu mereka masuk ke ruang raja, suasana kembali jadi tegang. Raja Harun al-Rashid duduk tegap di singgasana. Matanya menatap Abu Nawas dengan rasa ingin tahu yang besar. Abu Nawas, bagaimana persiapanmu? Tanya raja dengan nada formal. Abu Nawas menjawab dengan tenang tapi matanya kilat jahil. Segalanya sudah siap, Baginda. Saya sudah menyiapkan tali panjang 1000 depa, ember khusus untuk mengukur, dan tongkat penanda. Raja menatapnya kagum sekaligus bingung. Kau benar-benar serius? Tentu saja, Baginda. Kalau saya tidak serius, nanti yang salah bukan saya tapi hasilnya. Raja mengangguk, tapi penasaran. Dan kau akan mulai kapan? Abu menjawab dengan wajah polos. Malam ini, Baginda.
Karena kalau siang hari neraka sedang istirahat. Raja hampir tersedak teh yang baru diminumnya. Istirahat. Iya, Baginda, siang hari panasnya sudah di bumi, malam giliran neraka. Seluruh istana pun meledak tawa. Tapi Raja menatap Abu Nawas dengan penuh minat. Ia tahu, di balik kelucuan itu, selalu ada kecerdasan. Baiklah Abu Nawas, aku beri waktu 3 hari. 3 hari lagi aku ingin kau datang dengan laporan yang masuk akal. Abu Nawas menunduk sopan. Baik Baginda, tapi jangan kaget kalau hasilnya terlalu mendalam untuk dipahami. Raja mengangguk, tapi asal jangan terlalu dangkal untuk dipercaya. Keduanya saling menatap dan tertawa kecil, seperti dua sahabat yang diam-diam menikmati permainan pikiran. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas berkata pelan, "Baiklah, aku punya 3 hari untuk menyiapkan jawaban paling konyol, tapi paling logis." Ia berjalan pelan di jalan kota Baghdad sambil berpikir keras. Bagaimana caranya mengukur sesuatu yang tak bisa dijangkau mata? Ah, mudah. Aku tinggal gunakan cara yang bisa membuat raja berpikir aku serius, padahal aku cuma pakai logika sederhana. Ia menatap langit sambil tersenyum. Ya Allah, beri aku ide yang bisa membuat raja tertawa, tapi tetap sadar bahwa semua yang dalam di dunia ini tidak selalu perlu diukur, cukup dipahami. Dan malam itu pun, Abu Nawas mulai menyiapkan langkah-langkah berikutnya dengan hati tenang dan otak yang sibuk merancang lelucon besar berikutnya. Karena bagi Abu Nawas, tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi dengan akal dan sedikit humor. Hari berikutnya, seluruh warga Baghdad heboh. Bukan karena ada pesta kerajaan, bukan pula karena ada pengumuman penting, melainkan karena Abu Nawas sedang sibuk menyiapkan sesuatu yang tak biasa. Dari pagi-pagi sekali, ia terlihat mondar-mandir di depan rumah sambil membawa ember, tali panjang, tongkat kayu, dan sehelai kain putih besar. Abu Nawas mau ngapain lagi tuh? Bisik salah satu tetangga. Yang lain menjawab, kata orang, dia disuruh raja mengukur kedalaman neraka. Seketika suasana jadi gaduh. Wah, luar biasa, kata seorang bapak tua. Tapi bagaimana caranya? Masa neraka bisa diukur kayak sumur? Ada yang menimpali. Ah, ini pasti salah satu ide gilanya lagi. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar bisik-bisik di sekelilingnya. Ia menancapkan tongkat di tengah halaman rumahnya, lalu mula menggulung tali panjang. Sesekali, ia mengukur dengan langkah kaki, sesekali ia mencatat di buku kecil. Melihat tingkah itu, beberapa anak kecil yang lewat berhenti menonton. "Paman Abu, sedang apa?" tanya salah satu bocah. "Saya sedang latihan mengukur sesuatu yang sangat dalam," jawab Abu. "Dalam apa, Paman?" "Dalam pikiran raja," katanya sambil tertawa keras. Anak-anak ikut tertawa tanpa paham maksudnya. Tak lama kemudian, datanglah tetangganya yang paling cerewet, seorang ibu-ibu dengan gayanya yang khas. "Abu, jangan bilang kamu gali tanah di depan rumahku lagi ya," katanya. Abu menjawab santai, "Tenang Bu, kali ini saya tidak akan menggali tanah. Saya hanya mau membuka jalan menuju neraka." Ibu itu langsung berteriak, "Astagfirullah, Abu, kau ini bercanda apa serius?" Abu menjawab sambil tersenyum, "Serius bercanda, Bu." Sambil terus bekerja, Abu Nawas mulai berbicara sendiri seolah-olah sedang menjelaskan proyek besar. Pertama-tama kita butuh alat ukur. Sudah. Kedua, kita butuh titik pengukuran. Sudah juga. Ketiga, kita butuh keberanian luar biasa untuk menurunkan ember ke tempat yang tak pernah dijangkau oleh cahaya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Tapi kalau embernya meleleh, berarti aku sudah terlalu dekat." Orang-orang yang mendengar langsung tertawa sampai menahan perut. Siang itu, beberapa pengawal istana datang untuk memastikan Abu Nawas benar-benar sedang mengerjakan perintah raja. Salah satu pengawal bertanya dengan nada ingin tahu, "Abu Nawas, Baginda menyuruhmu mengukur neraka, tapi kok kau malah di halaman rumah?"
Ya, karena dari sinilah awalnya. Awal apa? Awal kejatuhan manusia, jawab Abu Nawas, membuat pengawal itu hampir tercedak tertawa. Abu lalu menjelaskan dengan gaya ilmuwan pura-pura. Untuk mengukur kedalaman neraka, pertama-tama aku harus menentukan arah lubangnya. Nah, menurut perhitungan ilmiah Abu Nawas versi 1.0, lubang menuju neraka tidak berada di langit, melainkan di tempat yang tidak pernah dijangkau oleh cahaya kebenaran, hati manusia yang sombong. Para pengawal yang awalnya datang dengan wajah serius, kini malah tertawa sampai menepuk-nepuk lutut. Abu, kau ini memang bisa saja, bahkan neraka pun kau bisa jadikan lelucon. Bukan lelucon, kawan. Ini penelitian rohani tingkat tinggi. Setelah para pengawal pergi, Abu duduk di teras rumahnya dan mulai menulis laporan palsunya. Ia menulis di papan kecil. Pengukuran hari pertama. Belum ditemukan dasar neraka, karena tali tidak cukup panjang. Perlu tambahan doa dan kesabaran. Ia menatap catatannya dengan bangga, lalu berkata sendiri, kalau raja membaca ini, mungkin beliau akan mengira aku benar-benar turun ke dasar bumi. Abu tertawa puas. Menjelang sore, Abu membawa semua alatnya ke padang pasir di pinggiran kota. Ia menggali sedikit tanah, menancapkan tongkat kayu, lalu mulai menurunkan ember dengan tali panjang. Setiap beberapa saat, ia menarik lagi embernya sambil berkata pelan, belum keluar asap, berarti belum sampai dasar. Kemudian ia pura-pura mencatat sesuatu di buku catatannya. Beberapa penggembala yang lewat berhenti menonton dengan wajah heran. Abu, sedang apa? Tanya salah satu dari mereka. Saya sedang mengukur neraka, saudaraku, jawab Abu tenang. Penggembala itu garu-garu kepala. Neraka? Di sini? Abu tersenyum. Ya, siapa tahu pintunya ada di bawah pasir ini. Kalau ketemu, nanti saya pasang tanda supaya orang lain gak jatuh ke sana. Semua penggembala pun tertawa berbahak-bahak. Setelah puas dak mengukur, Abu menulis laporan lanjutan di buku kecilnya. Hari kedua, ember masih belum menyentuh dasar. Kemungkinan kedalaman neraka melampaui batas akal manusia. Sebelum pulang, ia menatap padang pasir yang mulai memerah terkena sinar senja. Kalau raja ingin hasil, aku akan beri hasil, tapi bukan hasil dari dunia nyata, melainkan hasil dari logika yang bikin kepala panas tapi hati tertawa. Ia pun berjalan pulang dengan langkah ringan sambil bersenandung. Yang dalam bukan laut tapi hati manusia. Yang sulit bukan jalan tapi logika raja. Malamnya istrinya melihat suaminya tersenyum-senyum sambil menulis laporan. Abu, kau tampak bahagia sekali. Apa kau sudah berhasil mengukur neraka? Abu menjawab sambil tertawa. Belum, tapi aku sudah menemukan dasar dari semua dosa. Istrinya heran. Apa itu? Ketidaktahuan yang dibungkus dengan rasa ingin tahu. Istrinya menepuk dahi. Hanya suamiku yang bisa membuat kalimat lucu tapi membingungkan seperti itu. Abu lalu berkata pelan, tenang saja sayang, besok aku akan kembali ke istana membawa laporan paling ilmiah yang pernah didengar manusia. Dan aku yakin, raja akan tertawa sebelum sempat bertanya. Ia pun tertidur dengan senyum puas, sementara di luar, warga Baghdad masih saling bertanya-tanya. Abu Nawas itu sebenarnya jenius atau gila? Dan mungkin jawabannya adalah keduanya sekaligus. Setelah berpikir keras malaman sambil menatap bintang dan secangkir teh yang mulai dingin, Abu Nawas akhirnya memutuskan. Ia harus berangkat. Kalau orang lain bisa ke pasar, ke gunung, ke laut, kenapa aku tidak bisa ke neraka? Gumamnya santai seperti sedang mau piknik biasa. Tapi tentu saja, ini bukan perjalanan biasa. Ini perjalanan penelitian spiritual konyol versi Abu Nawas. Keesokan paginya, warga Baghdad dikejutkan oleh pemandangan aneh. Abu Nawas berjalan dengan pakaian yang super lengkap. Jubah panjang, topi lebar, sepatu tinggi dari kulit kambing, dan membawa tali tambang sepanjang belasan meter yang digulung rapi di pundaknya. Beberapa anak kecil mengikuti di belakang sambil berbisik, Pak Abu mau kemana sih? Katanya mau ukur kedalaman apa?
Katanya mau ukur neraka. Hah? Kalau jatuh gimana? Ya, mungkin minta tolong malaikat buat ditarik naik. Suasana makin ramai. Orang-orang dewasa keluar rumah menatap Abu Nawas dengan campuran heran dan geli. Seorang penjual roti berseru, "Abu, kalau kau benar-benar ke neraka, tolong tanyakan apakah di sana masih ada roti panas seperti punyaku ini." Abu Nawas menyaut santai, "Tenang, nanti aku kirim kabar lewat asap kalau di sana roti bakarnya lebih garing." Ia terus berjalan keluar kota menuju padang pasir yang luas. Langit biru cerah, angin bertiup pelan. Tapi di kepala Abu Nawas, bayangan neraka sudah mulai terbentuk. Tempat panas, gelap, dan penuh misteri. Ia tidak tahu bagaimana mengukurnya, tapi itu bukan masalah. Bagi Abu Nawas yang penting niat dan ide gila itu berjalan dulu. Soal logika belakangan. Di perjalanan, ia bertemu seorang kakek tua yang sedang duduk di bawah pohon kurma. Kakek itu menatap Abu Nawas heran. "Kau ini mau kemana dengan tali sepanjang itu, nak?" "Saya mau mengukur kedalaman neraka, kakek." Kakek itu terbatuk sampai hampir tersedak kurmanya. Mengukur neraka?" "Iya, supaya nanti orang tahu seberapa dalam dosa mereka bisa jatuh." "Kalau begitu, semoga kau tak terjatuh ke dalamnya," jawab sang kakek dengan nada bercampur doa dan tawa. Abu Nawas senyum lagi. Ia memang tahu, niatnya terdengar konyol. Tapi di dalam kepalanya, ia sudah menyiapkan rencana. Mencari tempat paling panas di bumi, lalu mencoba mengukurnya dengan caranya sendiri. Karena siapa tahu, itu bisa jadi simbol pelajaran moral yang lucu namun bermakna. Menjelang sore, Abu Nawas sampai di sebuah kawah yang mengeluarkan asap dan panas luar biasa. Tempat itu dikenal warga sekitar sebagai lembah api. Tentu saja bukan benar-benar neraka, tapi cukup panas untuk membuat sandal meleleh kalau berdiri terlalu lama. Abu Nawas menancapkan tongkatnya, mengikat tali, dan mulai menurunkannya ke dalam kawah sambil berseru, "Hei, siapapun di bawah sana, aku hanya ingin tahu sedalam apa tempatmu." Suara itu menggema, disambut dengan dengungan angin yang membuat bulu kuduk merinding. Tapi Abu Nawas tidak mundur. Ia terus menurunkan tali sambil mencatat panjangnya di pasir. 10 meter, 20, 30, katanya sambil bergaya seperti ilmuwan besar. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Debu panas naik membuat wajahnya kotor. Ia menutup mata dan menahan panas yang mulai membakar jubahnya. Namun di balik kekacauan itu, ia tetap tertawa. Kalau ini baru pinggirnya saja, berarti neraka sungguhan pasti jauh lebih dalam. Wah, aku benar-benar perlu tali cadangan. Sore itu matahari perlahan tenggelam di balik gurun. Dari kejauhan, warga desa melihat asap mengepul dan mengira Abu Nawas benar-benar turun ke dalam neraka. Anak-anak berteriak, "Pak Abu hilang! Pak Abu turun ke dunia bawah!" Padahal Abu Nawas cuma bersembunyi di balik batu, beristirahat sambil makan roti dan minum air kurma. Ia menatap langit, tersenyum kecil, lalu berkata lirih, Besok aku akan kembali dengan cerita paling lucu yang membuat semua orang berpikir." Dan di malam yang hening itu, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang membawa tawa kecil dari balik batu. Tawa seorang cerdik yang sedang merancang kejutan besar. Setelah seharian berjemur di bawah panas padang pasir dan menatap kawah neraka yang ternyata cuma lubang besar berasap, Abu Nawas akhirnya pulang. Tapi tentu saja, ia tak akan kembali dengan tangan kosong. Ia membawa gulungan tali yang gosong di ujungnya, beberapa batu hitam yang terlihat mengancam, dan wajah yang penuh debu seperti habis menantang makhluk gaib. Begitu memasuki gerbang Baghdad, para warga langsung heboh. "Abu Nawas sudah kembali," seru seorang. "Apakah dia selamat dari neraka?" teriak yang lain. Anak-anak berlari mengelilinginya, sementara para pedagang menutup kios hanya untuk melihat peneliti gila itu lewat. "Abu, apa yang kau temukan di bawah sana?" tanya seorang ibu sambil menenteng keranjang sayur.
Abu Nawas menyenyum misterius. Saya menemukan sesuatu yang lebih panas dari neraka, Bu. Apa? Suruh semua orang penasaran. Iya, harga cabai minggu ini. Jawabnya cepat. Seketika tawa pecah. Orang-orang menepuk pundaknya sambil geleng-geleng kepala. Abu memang tak pernah gagal membuat orang Baghdad tertawa, bahkan di tengah keanehannya. Namun, rumor sudah lebih cepat menyebar dari langkah kakinya. Dalam waktu beberapa jam saja, kabar sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja yang terkenal bijak tapi mudah penasaran itu langsung memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Cepat, panggil dia. Aku ingin tahu apakah benar dia sudah mengukur neraka. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tiba di istana. Ia tampak santai, bahkan sempat bercanda dengan penjaga gerbang. Tenang saja, aku tidak membawa api dari neraka kok, cuma debu panasnya sedikit. Raja menatapnya dari singgasana, antara heran dan ingin tertawa. Abu Nawas, katanya pelan tapi tegas, benarkah kau berani pergi mengukur neraka? Abu Nawas mengangguk mantap. Benar tuanku, dan hamba membawa buktinya. Semua mata tertuju pada gulungan tali gosong di tangannya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi seperti ilmuwan yang baru saja menemukan penemuan besar. Tuanku, inilah tali yang hamba turunkan ke lubang neraka, katanya serius. Tapi di ujungnya, tali ini terbakar habis. Raja mengerutkan kening, antara kagum dan bingung. Jadi, kau benar-benar menemukan panas neraka? Lebih dari itu, tuanku, jawab Abu dengan nada penuh rahasia. Hamba juga menemukan bahwa orang yang terlalu sombong akan jatuh lebih cepat ke dasar lubang daripada tali ini. Semua yang hadir tertawa, bahkan Raja pun tak bisa menahan senyum. Tapi Abu belum selesai. Ia mengeluarkan beberapa batu hitam. Dan batu-batu ini, tuanku, bukan batu biasa. Ini batu yang hamba ambil dari pinggir lubang itu. Panasnya luar biasa. Coba berikan ke sini. Raja menerima batu itu dan mendadak terkejut. Wah, ini batu biasa, Abu. Batu dari dapur istana. Abu Nawas langsung berpura-pura kaget. Astagfirullah. Jadi selama ini dapur istana lebih panas dari neraka. Patut saja masakan di sini cepat matang. Tawa meledak lagi di seluruh ruangan. Raja sampai menepuk-nepuk dahinya, setengah kesal, setengah geli. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku tidak tahu apakah kau bodoh atau terlalu pintar untuk ukuran manusia biasa. Abu menunduk sopan. Yang jelas, tuanku, hamba tidak mau menjadi terlalu serius. Karena kadang yang terlalu serius justru tidak sadar sudah setengah jalan ke neraka karena kesombongan. Ucapan itu membuat suasana hening sesaat. Raja menatapnya lebih lama. Di balik canda dan kelucuannya ada makna yang dalam. Ia tahu Abu Nawas selalu menyelipkan hikmah di antara kejenakaannya. Tapi Raja Harun al-Rashid tidak mau kalah begitu saja. Baiklah Abu, kalau kau sudah mengukur kedalaman neraka, minggu depan aku ingin kau mengukur tinggi surga. Abu Nawas langsung pura-pura pusing. Ampun tuanku, kalau yang itu hamba harus izin dulu sama malaikat penjaga gerbangnya. Takutnya nanti dibilang naik tanpa tiket resmi. Tawa meledak lagi. Raja sampai menepuk-nepuk meja. Kau ini benar-benar tak ada duanya, Abu. Pergilah. Istana ini rasanya lebih sejuk setiap kali kau datang dengan cerita konyolmu. Abu Nawas memberi hormat, lalu berjalan keluar dari istana dengan gaya percaya diri. Tapi di dalam hatinya, ia tertawa sendiri. Ternyata benar, yang paling dalam bukan neraka, tapi rasa ingin tahu manusia yang tak ada dasarnya. Malam itu, di jalanan Baghdad, Abu Nawas duduk di bawah lampu minyak sambil menulis di selembar kertas. Ia menulis dengan senyum lebar. Kadang manusia mencari neraka di luar, padahal yang sebenarnya terbakar ada di dalam dirinya. Ketika kesombongan, iri, dan amarah menguasai. Ia meniup tinta yang masih basah, menggulung kertas itu lalu berkata pelan, semoga besok Raja Harun al-Rashid tidak menyuruh hamba mengukur surga. Soalnya naiknya belum tentu bisa, tapi turunnya pasti susah. Abu tertawa lagi. Malam Baghdad terasa hangat bukan karena api neraka, tapi karena tawa dan kebijaksanaan dari seorang pria cerdik yang tak kehabisan akal. Beberapa hari setelah kejadian pengukuran neraka yang membuat seluruh Baghdad tergelak, Raja Harun al-Rashid masih belum puas.
Ia penasaran, bukan dengan neraka, tapi dengan pikiran Abu Nawas yang aneh, tapi entah kenapa selalu ada benarnya. Maka ia memanggil kembali Abu Nawas ke istana. Ketika Abu datang, raja sudah duduk santai sambil memainkan janggutnya. "Abu," katanya pelan tapi tegas, "aku sudah memikirkan kisahmu tentang mengukur neraka itu. Jujur aku tidak tahu harus tertawa atau kagum. Jadi jelaskan kepadaku, apa sebenarnya maksud dari semua kelakuanmu itu?" Abu Nawas menunduk sopan. "Tuanku, kalau hamba jelaskan langsung, nanti rasanya tidak seru. Jadi izinkan hamba jelaskan pelan-pelan dengan logika yang mungkin konyol tapi sebenarnya cukup masuk akal." Raja mengangguk. "Baiklah, jelaskan. Tapi kalau terlalu konyol, aku tidak segan-segan menugaskanmu menyapu halaman istana selama seminggu." Abu pura-pura tegang, lalu mulai berbicara dengan gaya serius seperti guru filsafat yang kebanyakan kopi. "Tuanku," katanya, "sebenarnya hamba tidak benar-benar ke neraka. Hamba hanya mencari tempat paling panas yang bisa menggambarkan betapa mengerikannya dosa jika dibiarkan." Raja mulai tertarik. "Lanjutkan." "Hamba ingin menunjukkan bahwa untuk mengukur kedalaman neraka, manusia tak perlu tali atau alat apapun. Cukup ukur seberapa dalam nafsu, kesombongan, dan kejahatan di dalam diri mereka sendiri." Raja mengangkat alis, mulai mengerti arah pembicaraan. Tapi Abu belum selesai. Ia melanjutkan penjelasannya dengan gaya yang lebih kocak. "Dan lagi tuanku, hamba juga belajar sesuatu selama di pinggir neraka itu." "Apa itu?" tanya raja penasaran. "Bahwa panas di dunia ini masih bisa dihindari dengan berteduh. Tapi panas di hati manusia, seperti amarah dan iri, itu yang paling sulit dipadamkan." "Abu, kau ini benar-benar aneh tapi bijak. Jadi maksudmu abu neraka itu bisa ada di dalam diri manusia sendiri?" "Benar tuanku. Ketika seseorang marah, berlebihan, serakah, atau menindas orang lain, maka sebenarnya ia sedang menggali neraka untuk dirinya sendiri. Bedanya, ia tidak sadar sedang menggali karena sibuk mencari neraka di luar." Raja menghela napas panjang, antara kagum dan geli. "Lalu, bagaimana caranya agar manusia tidak jatuh ke dalam lubang neraka seperti yang kau ceritakan itu?" Abu menjawab sambil tersenyum lebar. "Sederhana tuanku. Jangan terlalu dalam mencintai dunia, jangan terlalu tinggi merasa paling benar, dan jangan terlalu sering membakar hati dengan dendam. Kalau hati dingin, insya Allah, neraka pun tak betah dekat-dekat." Seluruh ruangan hening beberapa detik. Lalu, tawa pecah lagi. Raja menepuk lututnya. "Abu Nawas, penjelasanmu sungguh konyol tapi logis. Aku suka itu." Abu menunduk. "Terima kasih tuanku. Kadang logika sederhana memang terdengar lucu, tapi justru disitulah letak kebenarannya." Tiba-tiba, salah satu pejabat istana yang terkenal sombong maju bertanya dengan nada menantang. "Kalau begitu Abu, menurutmu di mana posisi neraka bagi orang seperti aku yang suka marah-marah?" Abu tersenyum dan menjawab cepat. "Oh, tidak jauh kok tuan. Cukup lihat di cermin setiap pagi, pasti kelihatan sedikit percikannya." Seketika ruangan kembali riuh oleh tawa, sementara pejabat itu merah padam menahan malu. Raja sampai menepuk bahunya sambil berkata, "Sudah, anggap saja itu nasihat gratis dari neraka versi Abu Nawas." Setelah tawa reda, Raja kembali menatap Abu dengan penuh rasa kagum. "Abu Nawas, kau memang gila, tapi gila dengan cara yang membuat orang waras. Aku suka caramu melihat dunia." Abu menunduk. "Terima kasih tuanku. Kadang logika sederhana memang terdengar lucu, tapi justru disitulah letak kebenarannya." Tiba-tiba, salah satu pejabat istana yang terkenal sombong maju bertanya dengan nada menantang. "Kalau begitu Abu, menurutmu di mana posisi neraka bagi orang seperti aku yang suka marah-marah?" Abu tersenyum dan menjawab cepat. "Oh, tidak jauh kok tuan. Cukup lihat di cermin setiap pagi. Pasti kelihatan sedikit percikannya." Seketika ruangan kembali riuh oleh tawa, sementara pejabat itu merah padam menahan malu. Raja sampai menepuk bahunya sambil berkata, "Sudah, anggap saja itu nasihat gratis dari neraka versi Abu Nawas." Setelah tawa reda, Raja kembali menatap Abu dengan penuh rasa kagum. "Abu Nawas, kau memang gila, tapi gila dengan cara yang membuat orang waras. Aku suka caramu melihat dunia." Abu menunduk.
Terima kasih tuanku. Kadang logika sederhana memang terdengar lucu, tapi justru disitulah letak kebenarannya. Malam itu, Raja mengadakan jamuan kecil di istana untuk menghormati Abu Nawas. Di tengah gelak tawa, Raja berjanji satu hal. Mulai hari ini, siapapun yang punya masalah di istana harus berkonsultasi dengan Abu Nawas. Bukan untuk mencari solusi serius, tapi supaya mereka belajar menertawakan masalah mereka dulu. Abu langsung menunduk, pura-pura khawatir. Aduh, kalau begitu hamba bisa lebih sibuk dari menteri tuanku. Karena masalah manusia itu tidak habis-habis, apalagi kalau sudah menyangkut cinta dan uang. Dan tawa kembali menggema, memenuhi ruangan yang malam itu terasa lebih hangat daripada sebelumnya. Begitulah, Abu Nawas membuktikan satu hal, bahwa penjelasan yang terdengar konyol bisa jadi lebih logis daripada teori yang rumit. Karena terkadang, kebijaksanaan sejati memang tersembunyi di balik tawa yang sederhana. Beberapa hari berlalu sejak Abu Nawas membuat seluruh Baghdad tertawa dengan penjelasan konyol tapi logisnya. Namun, seperti biasa, di balik setiap tawa selalu ada pelajaran yang perlahan meresap di hati orang-orang. Kota Baghdad yang biasanya gaduh, kini justru terasa lebih tenang. Orang-orang mulai saling menyapa dengan ramah, lebih sabar di pasar, dan tak lagi mudah marah saat harga naik. Semuanya gara-gara satu orang yang berani mengukur neraka dengan seutas tali gosong. Raja Harun al-Rashid sendiri diam-diam merenung. Ia duduk di balkon istana sambil menatap langit malam. Aneh, orang gila seperti Abu Nawas malah bisa membuat rakyatku berpikir dan tersenyum di waktu yang sama. Ia lalu memanggil pengawal. Cepat, panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin mendengar pelajaran terakhir dari kekonyolannya itu. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai seperti biasa. Ia membawa kendi air dan sepotong roti. Ampun tuanku, katanya sambil tersenyum. Hamba belum makan siang. Jadi kalau nanti bicara terlalu bijak, itu karena perut kosong bukan karena pintar. Raja tertawa kecil. Tak apa Abu, duduklah. Aku hanya ingin tahu, apa sebenarnya pelajaran yang bisa diambil dari semua kekonyolanmu itu? Mengukur neraka, menjelaskan dengan logika aneh, tapi entah kenapa, semua orang justru jadi lebih damai. Abu menatap langit sebentar sebelum menjawab. Tuanku, katanya lembut, tapi santai. Kadang manusia terlalu sibuk mencari kebenaran yang besar sampai lupa bahwa kebenaran kecil pun bisa membuat hidup lebih ringan. Raja mengangguk pelan. Maksudmu? Contohnya begini tuanku, saat hamba mengukur neraka, orang-orang tertawa. Tapi setelah tawa itu mereka mulai berpikir, apakah aku juga sedang menggali nerakaku sendiri lewat perbuatan? Nah, dari situlah pelajaran bermula, karena tawa itu membuka pintu hati lebih lebar daripada nasihat yang diucapkan dengan wajah serius. Para menteri yang duduk di sekeliling ikut manggut-manggut, seolah sedang menyerap kebijaksanaan tingkat tinggi. Tapi Abu malah lanjut dengan nada kocak. Lagi pula tuanku, orang yang terlalu sering serius akan cepat tua sebelum waktunya. Kalau boleh hamba bilang, tertawa itu seperti menutup pintu neraka sebentar. Raja tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, Baghdad ini mungkin sudah separuh surga karena tawa yang kau sebarkan, Abu. Abu tersenyum lebar, lalu meneguk air dari kendinya. Tuanku, ada 3 pelajaran besar dari kekonyolan yang hamba lakukan. Raja memajukan badan penasaran. 3 pelajaran? Apa itu? Abu mengangkat jari telunjuknya. Pertama, jangan menertawakan kebodohan orang lain sebelum yakin kita sendiri tidak sedang lebih bodoh. Semua yang hadir langsung terdiam, terutama para pejabat yang suka menganggap rakyat remeh. Abu melanjutkan. Kedua, kadang hal yang terlihat gila justru membuka jalan menuju pemahaman yang waras, karena otak manusia kadang butuh kejutan, bukan hanya aturan. Raja tersenyum puas. Dan yang ketiga? Abu tersenyum lebar. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan tali gosong, karena bahkan benda sepele bisa membuat seluruh negeri berpikir tentang dosa dan kebaikan. Tawa pecah lagi di seluruh ruangan. Tapi kali ini, tawa yang hangat, bukan karena lucu semata, tapi karena ada makna di dalamnya. Setelah suasana tenang, Raja berkata, Abu, aku mulai paham kenapa Allah memberimu otak yang aneh tapi hati yang bersih. Kau membuat orang berpikir tanpa merasa diajari, dan itu sulit dilakukan. Abu menunduk sopan. Tuanku, hamba hanya percaya satu hal. Kalau kebenaran disampaikan dengan marah, orang akan menutup telinga.
Tapi kalau disampaikan sambil tertawa, orang justru membuka hati. Raja termenung sejenak, lalu memanggil pengawalnya. "Mulai hari ini," katanya lantang, "aku ingin setiap Jumat sore Abu Nawas diundang ke istana untuk bercerita. Bukan untuk menghibur semata, tapi untuk mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan bisa lahir dari hal-hal sederhana." Seluruh pejabat mengangguk setuju. Bahkan beberapa dari mereka berbisik, kalau Abu yang bicara, setidaknya nasihatnya tidak membuat kepala pening. Abu menatap raja sambil tersenyum geli. "Ampun, tuanku, kalau setiap Jumat hamba harus datang ke istana, bolehkah hamba dibayar dengan roti dan teh hangat saja?" Raja tertawa keras sampai bahunya berguncang. "Tentu boleh, Abu, tapi kalau ceritamu makin lucu, nanti ku kasih bonus madu dari Yaman." Semua orang tertawa, dan suasana istana malam itu terasa seperti pesta kecil. Di tengah cahaya lentera, tawa mereka bergema bersama. Bukan sekedar tawa karena lelucon, tapi tawa karena mereka sadar bahwa dunia tidak harus selalu berat. Kadang, satu orang konyol bisa mengingatkan seluruh negeri untuk lebih ringan menjalani hidup. Sebelum pulang, Raja menatap Abu Nawas dengan penuh rasa hormat. "Abu, kau bukan hanya pelawak istana. Kau adalah cermin bagi kami semua. Cermin yang kadang retak. Tapi justru dari retakan itulah cahaya bisa masuk." Abu menunduk dalam, lalu menjawab pelan tapi mengena. "Tuanku, jangan takut terlihat konyol saat berbuat baik. Karena di mata orang yang bijak, kekonyolan adalah tanda hati yang tulus." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang di bawah langit Baghdad yang berbintang. Di tangannya, ia membawa tali gosongnya yang dulu dianggap gila, kini menjadi simbol kebijaksanaan yang tak ternilai. Ia menatap tali itu sambil tertawa kecil. Siapa sangka benda gosong ini bisa membuat raja, pejabat, dan rakyat berpikir tentang neraka. Ia lalu menatap ke langit, berkata pelan, "Ya Tuhan, kalau setiap manusia bisa menertawakan dirinya sendiri, mungkin neraka akan kehilangan banyak calon penghuninya." Dan tawa kecil Abu menggema lagi di malam yang hening, membawa pesan sederhana namun mendalam. Kadang, pelajaran terbesar datang dari hal yang paling lucu. Setelah semua hiruk-pikuk dan kehebohan soal Abu Nawas yang katanya mengukur kedalaman neraka, suasana di istana perlahan kembali normal. Namun, Raja Harun al-Rashid masih sering tersenyum sendiri bila mengingat kejadian itu. Ia bahkan beberapa kali tertawa keras di ruang singgasananya sambil berkata, "Lihatlah, hanya Abu Nawas yang bisa membuat neraka terasa seperti taman permainan logika." Abu Nawas dipanggil kembali ke istana. Tapi kali ini, bukan untuk dimarahi, bukan pula untuk diuji. Raja hanya ingin mendengarkan kelanjutan ceritanya yang aneh tapi menghibur. "Abu Nawas," kata sang raja sambil menahan tawa, "apa yang kamu pelajari dari pengukuranmu itu? Jangan-jangan kamu sekarang sudah jadi ahli neraka?" Abu Nawas dengan ekspresi tenangnya yang khas menjawab sambil memainkan jenggotnya. "Wahai Baginda, dari perjalanan mimpi itu, hamba belajar bahwa yang membuat seseorang jatuh ke dalam neraka bukan karena dia tahu seberapa dalamnya, tapi karena dia tidak tahu seberapa dalam kesalahannya sendiri." Raja terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan wajah kagum bercampur geli. "Kata-katamu, Abu Nawas, seperti campuran madu dan cabai, manis tapi bikin kagat." "Benar, Baginda," jawab Abu Nawas cepat. "Karena kalau semuanya manis, hidup ini jadi tidak menarik. Kadang, kita perlu sedikit rasa pedas agar kita ingat bahwa hidup tidak selalu tentang menikmati, tapi juga tentang memperbaiki."
Semua orang di ruangan itu tertawa. Bahkan penjaga istana yang biasanya kaku ikut terpingkal mendengar gaya bicara Abu Nawas. Tapi di balik gelak tawa itu, ada makna yang dalam. Bahwa setiap keisengan Abu Nawas sebenarnya membawa pelajaran yang menenangkan hati. Abu Nawas melanjutkan dengan gaya bercerita yang semakin kocak. Waktu aku di bawah sana, Baginda, aku sempat bertanya kepada malaikat penjaga neraka. Kataku, apakah di sini ada tangga darurat untuk kembali ke atas? Malaikat menjawab, tidak ada, tapi kamu boleh mencoba memanjat dengan doa dan perbuatan baikmu. Raja pun menepuk dahinya sambil tertawa. Jadi kamu memanjat neraka pakai doa? Abu Nawas menatap penuh gaya dan menjawab santai. Ya, Baginda, doa adalah tali paling kuat yang bahkan bisa menarik seseorang dari jurang keburukan. Semua orang kembali tertawa, tapi kali ini tawa mereka disertai anggukan kagum. Begitulah Abu Nawas, selalu membuat sesuatu yang lucu, namun penuh pesan moral di dalamnya. Setelah itu, Raja pun berkata, Abu Nawas, kamu memang aneh, tapi aku butuh orang aneh sepertimu di istana ini, karena kalau semuanya serius, aku bisa pusing tiap hari. Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, Baginda tidak perlu khawatir, selama hamba masih di sini, istana akan tetap ramai dengan tawa dan logika yang tidak masuk akal, tapi bisa bikin mikir. Raja tertawa terbahak-bahak, lalu memberi hadiah sekantong emas kepada Abu Nawas, tapi Abu Nawas menolak sambil berkata, Baginda, emas ini terlalu berat untuk orang yang baru saja keluar dari neraka. Kalau hamba bawa, nanti hamba bisa jatuh lagi ke bawah karena beban dunia. Semua orang terpingkal-pingkal dan Raja hampir tersedak karena tertawa terlalu keras. Baiklah, kalau begitu, ambil saja hadiah ringan, libur 1 minggu tanpa tugas, kata Raja. Abu Nawas pun membungkuk dengan senyum lebar. Itu hadiah yang luar biasa, Baginda, tapi izinkan hamba memanfaatkan waktu libur ini untuk mengukur kedalaman kantong hamba yang kosong. Raja terbahak lagi. Kau ini memang tidak ada habisnya, Abu Nawas. Malam harinya, di rumah sederhana miliknya, Abu Nawas duduk sambil menatap langit. Ia berbicara sendiri dengan nada humor khasnya. Hidup ini seperti neraka yang diselimuti misteri, tapi kalau kita isi dengan tawa, kebijaksanaan, dan sedikit kenakalan yang cerdas, semuanya jadi terasa lebih ringan. Ia kemudian menguap, menutup matanya, dan berkata, Oh, mungkin besok aku akan bermimpi mengukur surga, siapa tahu lebih dalam daripada neraka. Dan begitulah, kisah Abu Nawas kali ini berakhir bukan dengan ketakutan, tapi dengan tawa dan perenungan. Di balik kelucuannya, terselip pesan bahwa terkadang hal-hal yang kita anggap konyol justru bisa membuka mata tentang makna kehidupan. Pesan moralnya, kadang hidup tidak perlu terlalu serius. Seperti Abu Nawas, kita bisa belajar bahwa logika yang tampak aneh seringkali justru menyembunyikan kebijaksanaan yang besar. Jangan takut ditertawakan karena berpikir berbeda, karena dari situlah muncul ide-ide yang bisa mengubah dunia. Dan siapa tahu, kalau Abu Nawas benar-benar bisa mengukur kedalaman neraka, mungkin ia juga bisa menemukan cara membuat kita tertawa di tengah cobaan. Karena tawa, sebagaimana katanya, adalah jembatan menuju kebijaksanaan yang tidak terasa pahit. Dan begitulah kisah lucu Abu Nawas kali ini, teman-teman. Lucu, aneh, tapi penuh makna. Dari cerita ini, kita belajar kadang kebijaksanaan bisa datang lewat candaan yang cerdas. Kalau kamu suka kisah seperti ini, jangan lupa tekan like, tulis pendapat lucumu di kolom komentar, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah Abu Nawas lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetap tertawa dengan makna.